syifa'ul lima fis sudur, obat penenang, penawar bagi orang-orang yang istiqomah membacanya. Wa rahmatul lil Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Hadis nomor 54. Al-Qur'anu huwa dawa'un. Artinya Al-Qur'an huwa dawa. Al-Quran adalah dawa, obat. Ini jelas sekali ya, Masya Allah. Al-Quran itu obat, obat segala penyakit, penyakit lahir maupun batin. Ya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Biasanya orang-orang dulu kalau ada yang sakit itu datangnya ke siapa? Ke para kiai ya. Bawa air, minta dibacain ayat-ayat Quran. Ya, dibawa pulang diminum, sembuh. Ini terbukti ya bahwa Al-Quran itu benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin ya, Al-Quran yang dibacakan akan menjadi obat. Bahkan dalam surah Yunus ayat 54 Allah pun berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu mau'izatum, mau'izah pelajaran, wa shifaa'ul lima fis sudur, dan obat penawar segala penyakit yang ada dalam dada. Ya, orang sakit biasanya megangnya dada, orang sakit hati megangnya dada, orang bahagia senang megangnya dada. Ya. Jadi Al-Quran meskipun dibaca tidak tahu maknanya, minimal sudah mengobati. Makanya orang-orang yang baca Quran, hatinya, dadanya akan tenang. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang tidak pernah baca Quran maka tidak akan tenang. Itu kebalikannya gitu ya. Ya, Masya Allah, kita harus yakin Al-Quran. Ya. Makanya istiqomah kita baca Quran. Pagi, siang, malam kita sempatkan, luangkan waktu untuk baca. Jangan Quran hanya ditaruh saja di rak gitu ya, tidak pernah dibaca. Bahkan dalam hadis lain, dihamilul Quran urafa'u ahlul jannah. Bagi para pembawa Al-Quran itu nanti kelak dia akan
menjadi ulama-ulamanya ahli surga, penduduk surga. Ya, Masya Allah. Yaji'ul Quran yaumal qiyamati karrajulus syahid. Akan datang Al-Quran pada hari kiamat karrajulus syahid, sebagai menyerupai seorang pemuda yang gagah ganteng. Fayaqulu, maka berkata pemuda itu lisahibihi, kepada orang-orang yang menjadikan Quran sebagai sahabat. Ya, makanya ada sahabat, ada teman kan dalam hidup ini ya. Kalau teman ya teman lah, sebatas teman saja, kenal, tidak begitu dekat. Tapi kalau sahabat lebih dekat lagi. Sahabat namanya juga, waduh, sahabat karib. Karib itu dari korib, artinya dekat. Ya, kalau sahabat kan sakit, dijenguk, ditengok, ditungguin, ya, dibawain makanan, jadi lebih dekat lagi sahabat. Begitupun Quran yang dijadikan sahibul Quran. Jadi setiap waktu ya bersama Quran, gitu ya. Karrajulu sahib fayaqulu li sahibihi ana azhartu lailuka, saya adalah, kata pemuda tadi, saya adalah yang membuatmu terjaga lailuka, pada malam harimu. Wadma'tu naharoka, saya adalah yang membuatmu haus pada siang harinya. Itu nanti akan menjadi saksi. Al-Quran yang senantiasa kita bacakan, ya. Bahkan orang-orang yang istiqomah baca Quran, wa huffathumul malaika, akan dijaga, dilindungi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dijaga dirinya, keluarganya, hartanya. Orang yang di rumahnya senantiasa dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Ya, pernah ada yang bertanya, itu kan suka banyak musibah kepada keluarga. Ya, karena sekarang makan pencurian itu nggak langsung ya, ada pencurian dengan HP saja ya, mencuri. Ya, di hack nomornya, uang di rekening ratusan juta hilang. Itu ya. Saya bilang istiqomah saja, bacain Quran di rumahnya. Karena itu sudah janji ya. Wa huffathumul malaikah, dijaga dirinya, keluarganya, dan hartanya. Ya, orang-orang yang istiqomah dia mendawamkan baca Quran, mewiridkan baca Quran. Ya. Hadirin bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah wasyifa'ul lima fis-sudur, obat, penenang, penawar bagi orang-orang yang istiqomah membacanya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya nomor 55. Kullu ayatin minal Qur'ani darajatun fil jannah wa misbahu fi buyutikum. Kullu ayatin, setiap ayat, minal Qur'ani, dari Al-Quran, darajatun fil jannah, adalah derajat fil jannati, di surga. Wa misbahu fi buyutikum, dan lampu penerang di rumah-rumah kalian. Ya.
Masya Allah. Jadi setiap ayat yang kita lantunkan, kita bacakan itu derajat tingkatan di surga. Kita baca satu ayat, derajatnya naik. Baca lagi setiap ayat, naik lagi derajatnya. 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, terus derajatnya semakin meninggi, semakin tinggi di surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Itu reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang istiqomah dia baca Quran. Ya. Wa misbahu fi buyutikum, dan lampu penerang di rumah kalian. Ya. Cahaya, ini cahaya di rumahnya bagi orang-orang yang di rumahnya selalu membacakan Quran. Kan suka beda ya, kita lewat ada orang di rumahnya, yaitu siapapun ya, kadang ada nenek-nenek yang baca Quran di rumah, itu kita lewat saja ada orang dengar baca Quran di rumah, aduh Masya Allah, sentuhannya beda ya. Beda kalau di rumahnya selalu dinyalakan musik ya, full musik ya, udah senantiasa nyalakan Al-Quran di rumahnya gitu ya, akan menjadi pendidikan bagi keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang istiqomah dengan Al-Quran. Dan ada yang sekeluarga itu hafid Quran, ada yang sekeluarga itu ya para qori'ah, Masya Allah itu ya, di mobil lagi di perjalanan bukan nyanyi, baca Quran. Nah, coba kakaknya baca surah ayat sekian dengan lagu ini, baca. Adiknya, kakeknya sampai anak yang paling kecil, Masya Allah, luar biasa itu ya. Itu yang istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kalam Allah. Hadirin Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis nomor 56 ya. Laukana Quran fi ihabin ma aklat hunna. Laukana Al-Quran, seandainya ada Al-Quran fi ihabin, dalam jana wadah gitu ya, ma aklat hunna, maka api tidak akan membakarnya, memakannya. Ada Al-Quran ditaruh di wadah, di jana itu ya, yang terbuat dari kulit gitu ya. Kayak Al-Quran kan suka tadi itunya ya, dilapisi dengan kulit itu ya. Maka itu api tidak akan membakarnya. Pernah terjadi waktu musibah jebolnya situ Gintung ya, pada KM. Itu ya di YouTube ya, Ustaz Hamdi. Itu kan di bawahnya ada musola, kerendam sama itu air dari situ itu. Ya, yang di dalam musola itu ada etalase. Nah, etalase begini tutup ya, kaca. Ketutup semua, kerendam itu musola. Tapi itu ternyata di dalam etalase kan ada Quran. Al-Qurannya utuh. Ya logikanya itu Al-Quran kan yang terendam ya ketutup, harusnya ya basah lah, hancur semuanya gitu ya, penuh dengan lumpur. Ini masih utuh Al-Qurannya, Masya Allah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, bahwa Al-Quran ketika dibungkus dengan kulit maka tidak akan dibakar, tidak akan membakar api itu. Dalam hadis Nabi, la yu'adzibu qalban wa al-Quran,
Allah tidak akan mengazab, menyiksa seorang hamba yang di hatinya ada Al-Quran. La yu'adzibu qalban wa Al-Quran. Orang-orang yang hatinya ada Al-Quran maka akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Makanya ada golongan-golongan yang nanti ketika meninggal dunia dikubur, jasadnya akan tetap utuh. Ya. Di antaranya ya para penghafal Al-Quran. Orang-orang yang istiqomah dia baca Quran, jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi. Sering kita dengar melihat, ya, kalau ada informasi di YouTube gitu ya, ya para penghafal Quran pas digali kuburannya mau dipindahkan ternyata jasadnya masih utuh. Kemudian para ulama, ya, jasadnya masih utuh. Ada ulama Indonesia yang meninggal di Mekah itu, siapa? Bahmun ya, Haji Maimun Zubair itu, ya kan di YouTube juga lihat ya. Itu pas mau dipindahkan ternyata jasadnya masih utuh. Ya, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Ya. Dan termasuk ya para muadzin itu golongan yang tidak akan, jasadnya tidak akan hancur, para syuhada gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini menjadi obat penawar, ya, menjadi derajat terus naik yang setiap ayat yang kita bacakan. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dengan istiqomah dengan Al-Quranul Karim. Satu hadis lagi biar nyambung. 57, lau jumi'al Quran fi ihabin ma ahraqahullahu nar. Lau jumi'al Quran, kalau dikumpulkan Al-Quran fi ihabin, dalam tempat atau wadah ya, yang terbuat dari kulit itu ya, ma ahraqahullahu nar, maka api tidak akan membakarnya. Ini ya, redaksinya hampir sama hadis tadi yang nomor 56. Ya, mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian kita senantiasa istiqomah dengan Al-Quran, kita baca, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran akan menjadikan syafaat penolong bagi siapa? Bagi orang-orang yang istiqomah membacanya ketika hidup di alam dunia. Ya, amin ya rabbal alamin.